Oke, sekarang kita lihat ke traits yang ketiga yang perlu ada dari seorang DOP, yaitulah fleksibilitas, fluidity. Untuk mengetahui seorang yang fluid, fleksibel atau luas ini, kita bisa lihat dari bentuk hurufnya tuh yang mengalir tuh, yang luas-luas gitu. Atau bisa juga kita lihat dari sambungan connectionnya yang original. Nah, itu juga menandakan seorang yang fluidity. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Nah, fleksibilitas atau fluidity yang sedang kita bahas ini menyangkut juga cara berpikir dan juga komunikasi seseorang. Nah, seseorang dengan tanda seperti ini biasanya dia akan mudah untuk mengekspresikan dirinya. Dan jika dia dalam sebuah percakapan, ada perubahan topik misalnya, dia tidak akan merasa ada masalah ketika dia harus loncat dari satu topik ke topik berikutnya. Karena cara berpikirnya ini menjadikan dia adalah orang yang adaptif nih terhadap topik baru dan hal-hal yang misalnya harus loncat-loncat. Selain itu, luas pikirannya juga membuatnya mudah untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, coba sekarang kita pikir kenapa seorang director of photography harus luas. Sebagai seorang director of photography, kemampuan berpikir dengan fleksibel ini menjadi sangat penting. Karena dalam dunia produksi film atau video, kita tuh kan sering dihadapkan pada situasi yang berubah-ubah dan penuh dengan ketidakpastian. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan kondisi cahaya yang tidak stabil, jadwal yang tiba-tiba berubah, serta misalnya tantangan teknis yang tidak terduga, tapi tetap harus menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi, merupakan kunci sukses bagi seorang DOP. Selain itu, fleksibilitas berpikir juga menjadi sangat vital saat berkolaborasi dengan berbagai tim kreatif. Seorang DOP harus mampu memahami dan menyatu dengan visi artistik dari sutradara, keinginan produser, dan batasan-batasan produksi yang ada. Dengan kemampuan berpikir yang fleksibel, seorang DOP bisa mengeksplorasi solusi yang kreatif, mencoba teknik-teknik yang baru, serta menyesuaikan gaya visual untuk mendukung cerita dengan cara yang lebih efektif. Nah, sekarang kita coba lihat ya, dari tulisan ini, kandidat ini fluiditanya ada nggak ya? Kalau kita perhatikan ya, kalau tulisan kandidat ini tuh cenderung tegak, terus juga nggak ada yang luasnya, nggak ada yang mengalirnya, sambungan yang originalnya juga nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalnya tulisan ini bisa kita bilang fluidity-nya masih belum maksimal.